Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya. Di sini saya akan membahas tentang uji validitas dan uji reliabilitas. Nah, ini langsung, soalnya juga eh, ini kayak sepaket gitu antara uji reliabilitas dan uji validitas. Nah, sebelumnya mohon maaf jika nanti ada suara yang mengganggu. Nah, uji validitas sendiri saya jelaskan terlebih dahulu. Itu dilakukan dengan tujuan untuk mengukur valid tidaknya suatu instrumen sehingga dalam melakukan penelitian akan didapat data yang sesuai dengan tujuan penelitian. Jadi benar-benar datanya itu atau pernyataan yang digunakan itu uh, benar-benar sesuai gitu loh, akan menghasilkan suatu data yang sesuai dengan tujuan penelitian. Terus validitas itu ada dua, yaitu konstruk dan isi. Nah, untuk isi itu validitasnya diuji oleh para ahli, bisa seperti dosen ataupun guru. Nah, gitu. Jadi kalau yang isi itu tidak perlu dihitung menggunakan SPSS seperti itu. Nah, kalau konstruk itu kita uji kepada responden dengan kriteria sama dengan ceritanya itu sama dengan sampel penelitian besok. Jadi misal kita penelitian di kelas 12 SMA A, nanti bisa kita uji validitas konstruk di SMA kelas 12 di sekolah B kayak gitu. Ataupun misal di beda kelas itu tidak apa-apa, yang penting itu setara. Nah, untuk kali ini metode validitas konstruk saya akan jelaskan tentang yang biasa digunakan atau umum digunakan, itu validitas konstruk dengan teknik produk momen. Nah, itu nanti akan menghasilkan nilai R hitung. Nah, itu bisa dikatakan valid suatu instrumen itu jika nilai R hitung itu lebih besar daripada R tabel. Nah, R tabel bisa dapat dicari di Google dengan dengan taraf signifikansi 0,05. Ya maaf masih tipe-tipe ya. Nah, jadi itu nanti bisa dicari R tabelnya berapa seperti itu. Nah, biasanya untuk uji validitas ini minimal menggunakan responden 30 ya, biar datanya itu benar-benar valid gitu. Jadi menggunakan responden minimal 30 orang. Seperti itu. Banyak jurnal yang menjelaskan tentang seperti itu. Oke, mungkin sedikit aja penjelasannya tentang uji validitas. Lanjut ke uji reliabilitas. Nah, untuk uji reliabilitas itu digunakan untuk mengetahui sejauh mana konsistensi instrumen dalam pengumpulan data hasil pengukuran. Nah, itu kayak biasanya itu misal yang datanya itu ada yang bermacam-macam ataupun ada yang isinya itu 4 semua, tiba-tiba tiba-tiba nanti ada yang satu. Nah, itu kadang bisa bikin data tidak reliable ataupun tadi tidak valid gitu. Nah, jadi biasanya ini kalau ada bermacam-macam gitu ataupun ada yang data yang tidak berbeda dari data yang lain gitu akan membuat data tidak reliable. Nah, pengukuran reliabilitas angket dapat menggunakan uji statistik Cronbach's alpha. Nah, itu ada banyak sebenarnya. Nah, itu jika nilai Cronbach alpha lebih besar dari 0,60 maka dapat dikatakan reliable seperti itu. Nah, nanti akan menghasilkan seperti ini hasilnya, nanti ada tulisan Cronbach alpha-nya berapa gitu. Nah, ini ada klasifikasi nilai reliabilitas, itu ada sangat rendah, rendah, sedang, kuat dan sangat kuat. Nah, seperti ini. Nah, biasanya nanti kalau di atas eh, 0,60 ya nanti hasilnya antara kuat ataupun sangat kuat seperti itu. Oke, langsung saja kita ke contoh cara pengerjaan uji validitas maupun uji reliabilitas. Oke, untuk
uji yang pertama kita uji validitas. Nah, ini saya udah ada data. Nah, ini ada data full ya. Ini dari penelitian kemarin. Nah, ini ada variabel X1, X2 maupun Y. Nah, seperti itu. Nah, ini datanya kalau uji ini kita per nomor. Jadi ini nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5. Nah, itu kita pakai seperti itu. Nah, ini bisa langsung dikopas. Nah, ini minimal saya tadi udah bilang minimal data seperti ini itu 30. Ini kita pakai 32. Nah, langsung bisa dikopas ke aplikasi SPSS-nya. Dan jangan lupa untuk totalnya juga di copy. Untuk totalnya di copy juga seperti ini, dan ada yang lain juga sekalian, langsung aja sekalian gini biar cepet. Nah, seperti ini. Nah, ini udah semuanya di copy. Selanjutnya biar lebih enak kita atur yang sini. Nah, di sini kita namai ya tadi setiap ini ada di nomor 10. Nah, itu merupakan total. Nah, ini isi dulu dengan total X1. Nah, total X1. Nah, ini jadinya variabel X1 1 itu ya. X1 2, X1 3, X1 4 seperti itu, X1 5, X1 6, X1 7, X1 8, X1 9. Sebenarnya ini biar lebih mudah aja nanti ketika udah ada outputnya, nanti biar kalian tidak bingung. Oh, ini yang nomor berapa sih? Ini yang nomor berapa? Sebenarnya itu terserah mau kayak gini ataupun tidak. Nah, terserah teman-teman semua. Tapi ini biar lebih mudah nanti bacanya. X25. Nah, ini sampai ke ini kan langsung biar enak gitu kan. Nah, ini sampai ke totalnya ini 19 ya. Nanti yang 19 diganti. Nah, kan bingung kan. Nah, ini yang 19 diganti total X2. Nah, seperti itu. X26, X27, X28. Nah, seperti ini. Dan ini ya NG, jangan lupa langsung aja bisa, sebenarnya bisa seperti CTRL kontrol atau apa ya, saya lupa. Nah, di CTLF kontrol H atau CTLF gitu nanti akan muncul seperti ini. Nah, ini mungkin bisa diganti sekalian atau bagaimana, bisa misal var 00 itu akan diganti dengan Y gitu, lebih mudah. Nah, itu sebenarnya juga bisa. Nah, ini Y1. Nah, seperti itu bisa, tapi ya sama aja, nanti lebih enak kalau langsung seperti ini ataupun gimana terserah teman-teman. Penting kalau udah paham ya udah, nggak usah seperti ini, nggak apa-apa. Ada tahu bulat lewat. Nah, ini seperti ini ya, biar lebih mudah aja nanti yang bacanya, soalnya nanti akan banyak tabel, banyak data, jadi nanti kalau nggak seperti ini ya bingung bacanya lo buat yang awal-awal gitu. Nah, kalau aku mungkin biasanya ya udah kadang nggak pakai gitu, kadang ya masih bingung ya pakai gitu, awal-awal pakai nanti ya enggak gitu. Nah, ini jangan lupa mengeluarkan yang akhir ini total satu, dan ini total total seperti itu. Nah,
Nah, ini juga desimalnya juga sekalian ya, ini diisi 0. Nah, ini bisa dikopas biar cepat. Nah, terus biar nggak bingung. Nah, ini diisi scale semua. Nanti soalnya kalau buat uji reliabilitas nanti akan ada pilihannya tuh scale seperti itulah. Saya juga lupa. Nah, ini bisa kopas. Dan ya, ini bisa kopas biar cepat. Seperti itu. Seperti itu. Oke, udah, nanti datanya lebih rapi seperti ini, nanti akan bisa kita langsung ujikan. Nah, oke. Untuk uji validitas itu dilakukan setiap variabel ya. Untuk uji validitas ataupun reliabilitas itu kita per variabel. Nah, caranya masih sama dengan analyze, terus kita masuk ke correlate, terus kita klik di bivariate. Nah, di sini. Oke, untuk uji validitas itu kita ini dari X1, X2 gitu. Maksudnya X1 pernyataan 1 gitu dan totalnya ya. Jadi kita per variabel gitu terus dipindahkan. Nah, ini nggak usah diganti apa-apa. Udah oke. Terus ini kita pakai person. Nah, tadi kan ada Superman ataupun Kendall tahu B atau apa itu. Nah, itu kita pakai person kali ini bisa langsung diklik oke. Nah, ini tadi datanya. Nah, tadi kalau kita nggak ganti, kita akan bingung sendiri. Nah, bacanya gimana? Nah, bacanya itu dengan cara kita baca bisa di akhir-akhir ini, di atas ini, nih, di atas ini. Ini yang person correlation. Nah, ini kita baca. Nah, ini. Nah, nilai ini itu seharusnya lebih besar dari nilai R tabel. Ini merupakan nilai R hitung gitu, yang tadi yang dimaksud dengan R hitung itu tuh ini. Nah, R tabelnya berapa? Nah, R tabelnya dari sini. Nah, ini kan kayak tadi kita sampelnya 32. Nah, 32 itu berapa? Nah, kita pakai yang 0,05. 32 itu berapa? 32 kan ini 3,388. Nah, tetapi nah ini ada rumusnya ini di atas nih. DF sama dengan N-2. Jadi berapa? Jadi nanti jumlah responden dikurangi 2. Nah, ini tadi 32. Jadi dikurangi 2 berapa? 30. Jadi yang dipakai ini 34,94. Nah, gitu. Jadi kalau nilai R hitung tadi lebih tinggi daripada R tabel, R tabelnya itu 0,349 itu akan dinyatakan valid seperti itu. Nah, ini datanya berapa? Ini misal ada 0, nah ini sebenarnya itu 0 ya ini. 0,581 seperti itu. Nah, ini hasilnya valid. Nah, ini juga valid 0,475 lebih besar daripada 0,34. Nah, seperti itu. Nah, ini valid. Nah, ini langsung saja saya tunjukkan bagaimana cara membaca valid atau tidaknya. Nah, data bisa dikatakan valid itu bisa langsung dilihat dari tanda ini, tanda bintang ini. Kalau ada bintangnya ini valid. Nah, ini valid. Dan jangan lupa ya yang person correlation. Nah, seperti itu. Ini valid. Ini valid. Nah, ini enggak ada nih. Nih. Jadi, ini pada indikator maaf, instrumen nomor instrumen variabel X1 nomor 5 itu tidak valid karena nilainya kurang dari 0,34 seperti itu. Nah, jadi ini tidak valid. Nanti bisa dihilangkan ataupun nanti bisa kita ganti. Nah, itu juga saya menyarankan kalau uji validitas itu bisa dilakukan nanti bisa pakai cadangan gitu ya. Jadi misal lalu 30 ya kita meneliti 35 ataupun 40 orang gitu. Nanti kalau tidak ada yang tidak valid, kalau teman-teman misal pernyataannya itu setiap indikator misal 2 dan nggak valid 1, itu kan nanti teman-teman akan mengganti pernyataan ataupun misal nanti pernyataannya ada 2 dan tidak valid semua kan harus ganti lagi gitu. Nah, kalau misal pernyataannya ada 5 terus nggak valid 1 kan bisa dihilangi, tapi takutnya lo ada pernyataan yang hanya dikit dan tidak valid kan harus mengulang lagi, harus penelitian lagi, harus coba lagi. Nah, itu. Nah, ini tadi uji validitas ya hasilnya itu, atau bisa yang di bawah ini yang total X1 ini. Nah, bisa dilihat ini X1 variabel
X1 pernyataan 1. Nah, ini valid, tidak valid. Nah, itu. Nah, seperti ini. Nah, yang tidak valid hanya 1, X1 nomor 5. Seperti itu. Nah, caranya kita validin gimana? Nah, biasanya kan tanya gitu pada cari jalur pintas kayak gitu. Nah, caranya sebenarnya mudah sih. Validnya data itu dilihat datanya itu loncat atau tidak sih. Nah, gitu. Sebenarnya itu mudah banget bacanya. Loncat ataupun tidak gitu. Nah, loncat gimana maksudnya? Gini langsung ada contohnya. Nah, ini kan stabil 2 3 3 2 nggak ada yang loncat. Nah, terus ini 2 3 1 kan nggak loncat banget. Nah, ini akan tetapi ini ada data nih. 5 5 5 5 1 5. Nah, kayak gini tuh yang bikin data itu tidak valid ataupun biasanya tidak reliable seperti itu. Nah, ini kalau misalnya nanti kita ganti sedikit aja, misalnya kita ganti 4. Nah, ini ada juga ya ini. Kita ganti 4 aja, 1 aja biar teman-teman paham langsung bedanya gimana. Nah, ini kita tadi diklik correlate dan bivariate. Nah, ini masih sama, langsung diklik OK aja. Seret. Nah, nanti X1 nomor 5. Nah, ini seret. Nah, kan udah langsung valid. Nah, seperti itu. Jadi, data teman-teman itu sebenarnya satu angka itu sangat pengaruh. Yang penting kuncinya dalam uji validitas itu tidak ada data yang jomplang. Jomplang itu selisihnya tuh jauh. Misal tadinya isi 4 4 5 5 tiba-tiba 1 dan 5 lagi, ataupun tadinya 1 1 1 5 terus 1 lagi. Nah, itu juga valid. Nah, kalian jangan takut kalau ada yang isi 1 2 1 2 1 2 2 2 kayak gini, misal stabil kayak gini yang jelek tadi 2 3 3 2. Nah, itu nggak apa-apa. Itu nggak bikin data kalian tuh tidak valid. Justru yang bikin valid, yang bikin data tidak valid itu seperti ini ya. Ada yang colotan seperti ini. Nah, seperti itu. Oke, saya jelaskan cuma satu variabel aja ya, soalnya nanti juga panjang. Caranya juga sama seperti tadi, persis. Oke, nah seperti itu. Nah, selanjutnya untuk uji reliabilitas kita langsung aja. Nah, di reliabilitas kita pilih di scale dan ini ada jelas reliability analysis. Nah, seperti itu. Nah, ini kita copy aja. Nah, bedanya dengan uji validitas, kalau tadi kita pakai total nilai, nah ini kita tidak pakai. Nah, ini langsung pindah ke items. Nah, seperti itu, pindah spread. Nah, seperti itu. Oke, nah ini kita ada model, kita pakainya ada banyak apa itu, ada alpha, omega, split half. Nah, kita pakainya yang alpha, yang biasanya kita pakai gitu, yang alpha aja, yang model. Langsung klik OK. Nah, seperti ini. Nah, uji reliabilitas akan menghasilkan nilai ini yang kita pakai, yang ini yang Cronbach's alpha. Nah, nilai Cronbach's alpha itu akan reliable jika nilainya lebih besar daripada 0,60. Nah, ini 0,772. Jadi dinyatakan data reliable. Nah, seperti itu. Nah, misal nanti data tidak reliable, tapi kemungkinan kecil sih data tidak reliable. Itu karena datanya itu biasanya ini isinya bagus. Nah, ini ada yang jelek. Misal ini 5555, 4444, 5555. Nah, ini yang nomor X1 nomor 4-nya jawabannya 111. Nah, itu biasanya bikin data tidak reliable seperti itu. Oke, mungkin seperti itu yang untuk uji reliabilitas. Nah, oke, ya, tadi yang udah SPSS ya udah selesai seperti itu. Nah, saya akan menunjukkan nih tambahan buat teman-teman semua. Mungkin ini ada mengalami hambatan. Nanti misal aja data teman-teman itu banyak yang tapi jangan sampai sih banyak yang tidak valid gitu dan membenarkan seperti itu. Nah, semoga aja data teman-teman ataupun nanti ya tadi itu kayak saya bilang misal minimal 30 ya teman-teman tuh bikin data atau menguji kepada 40 responden. Nah, teman-teman bisa menghapus. Nah, ini caranya bagaimana teman-teman itu memilih data biar data nanti itu valid gitu. Nah, caranya pakai Excel. Nah, jadi kan tadi kalau di sini kan bingung, kita harus gimana sih hapusnya, walaupun bisa tapi kan malah harus ngecek ulang-ulang, masuk ke analyze, correlate, bivariate dan lain-lain kan lama. Nah, caranya seperti ini, bisa
dengan cara ini. Nah, caranya bagaimana? Nah, ini yang pertama tadi kita tulis R tabel. R tabelnya berapa tadi? 0,343 gitu aja ya. Nah, itu bisa dikopas semuanya seperti ini. Nah, terus kita pakai cara yang ini nih. Cara untuk mencari korelasi. Caranya sama dengan tulis Corel. Nah, ini Corel. Nah, Corel. Nah, terus Corel itu kita pilih yang ini, yang yang pernyataan kita jadinya ini pernyataan satu, pernyataan dua, pernyataan tiga gitu ya teman-teman. Nah, ini di bawah. Nah, ini terus lihat sampai bawah terus di koma. Nah, itu bisa koma ataupun ini menurut ini bisa aja titik titik koma gitu. Nah, terus total. Nah, total di sini digaris juga. Nah, oke, udah seperti ini. Nah, jangan langsung di enter teman-teman. Tapi kita klik F4 ataupun dikasih ada ini loh. Nah, ini ada ini kayak dolar kayak gitu. Nah, di laptop teman-teman masing-masing mungkin ada yang berbeda. Kalau punya saya pakai F4 terus di klik enter. Nah, fungsinya tadi itu untuk mengunci gitu. Jadi biar nanti cepat gitu loh. Sebenarnya bisa. Nah, ini bisa seperti itu. Nah, ini bisa langsung ditarik. Seret. Nah, seperti ini ya. Hasilnya sama. Sama kita cek ya. Ini 0,58. Kita cek. Nanti tidak diarani ngapusi. Nah, ini sama ini 0,581 ya. Lihat ya, 0,581. Kita lihat di Excel. Nah, ini kan sama 0,58081. Cuma tadi yang di SPSS dibulatkan seperti itu. Jadi sama. Nah, tapi ingat ya, ini kalau uji validitas itu per variabel. Jadi yang ini kita ulangi lagi. Nah, Corel. Nah, Corel terus ditarik ke bawah. Terus koma cepet seret gitu. Nah, misal kalau data teman-teman banyak terus bingung aduh ini gimana ya dihapus gimana nanti bisa seret terus garis lagi seret ketemu kan. Nah, misal ini kita akan tunjukkan tadi kan bingung ya, ini mana yang tidak valid. Nah, itu teman-teman bisa bisa coba-coba kayak gini. Nah, misal nih yang tadi itu yang tidak valid itu yang ini yang eh, nomor 5 ini. Nah, ini misal teman-teman ganti bisa tahu langsung. Kita ganti 3. Duh, turun. Terus kita ganti naik ya. Oh, turun. Nah, turun. Nah, ini kita ganti 4. Duh, turun lagi. Oh, jadi ini salah gitu. Terus kita coba yang ini. Duh, naik langsung kan. Oh, jadi ya udah langsung valid. Nah, lagi tinggal dimasukin ke SPSS, kita nggak usah bingung seperti itu. Nah, ini kita ganti lagi misal 4. Loh, naik lagi gitu. Kalau manusin gimana? Ganti 1 pasti turun nih. Loh, turun. Nah, jadi kita tahu gitu. Nggak perlu langsung ke SPSS, tapi kita lewat Excel terlebih dahulu biar teman-teman tuh tidak bingung gitu. Kalau di SPSS tuh akan bingung gitu, tidak seluas di Excel karena Excel banyak rumus seperti itu, kayak rumus sum ataupun yang lain gitu. Lebih enak kita ngerjain di Excel, terus di SPSS tinggal eksekusi, ibaratnya seperti itu. Oke, paham kan teman-teman semua? Paham dong pastinya. Nah, itu kalau mungkin data teman-teman itu banyak yang tidak valid, bisa banget menggunakan cara seperti ini. Jadi lebih efektif waktu, lebih mudah memahami hasilnya, dan sama juga dan lebih enak tentunya. Kalian bisa tahu mau mengatur gimana, dan kadang ada dosen yang meminta oh jangan tipis-tipis. Nah, ini kan misal tadi ini 0,34 terus data teman-teman 0,35. Nah, itu mungkin ada dosen tambahin dong. Nah, saya begitu, tapi kalau bisa jangan manipulasi seperti itu. Nah, pakainya data cadangan. Oke, seperti itu ya teman-teman. Jadi kan udah paham ya, nanti langsung tinggal kopas, dimasukin SPSS, caranya sama. Nanti juga hasilnya juga sama. Insya Allah juga sama seperti itu. Jadi tidak membuat teman-teman menjadi bingung. Nah, untuk uji reliabilitas sebenarnya saya mau menunjukkan, tapi sebenarnya kalau udah valid tuh kemungkinan akan reliable. Nah, kalau nggak reliable itu biasanya datanya tuh kayak gini. Ini kan biasanya yang ditemui itu biasanya ini kan tinggi ya, tinggi. Nah, ini ada yang rendah. Nah, itu datanya tuh kayak gini. Nah, kayak gini bikin data itu tidak reliable. Nah, jadi kanan kirinya itu tinggi. Nah, di sini ada yang rendah ngedrop seperti itu, biasanya bikin data
tidak reliabel, seperti itu. Nah, seperti itu banyak bikin data tidak reliabel. Apa kita coba? Oke, kita coba. Misalnya tuh kayak gini malah bikin data tidak reliabel. Tapi kalau udah valid biasanya akan aman-aman saja. Nah, ini kita udah saya kopas ya itu tadi ada yang swing gitu. Nah, reliabel satu. Nah, akan turun kan. Nah, seperti itu. Jadi ada kesenjangan. Nah, ini tinggal tipis lagi. Udah turun tadi 7,77, sekarang 0,8687 itu udah turun gitu. Jadi seperti itu. Cara naikkan ya bikin setara lah dengan pernyataan pernyataan sebelumnya. Seperti itu. Jadi analisisnya seperti itu. Oke, mungkin itu aja dari saya. Eh, Semoga bermanfaat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.